Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview salah satu TV terbaru dari Sony di seri 65 inch-nya di tipe Bravia 3 ya, dengan tipe K65S30. Sekedar info, ini merupakan seri paling baru dari Sony berukuran 65 inch di seri Bravia 3-nya. Di seri sebelumnya itu dia ada di seri 5, mungkin di 65X80L ya, tapi sekarang udah diganti seri menjadi seri K65S30 ya. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview dari segi tampilan dan fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari seri TV terbaru Sony ini. Tapi sebelum video dimulai, untuk kalian jangan lupa juga ya, terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan TV dari Sony di seri K65S30. Nah, untuk tahun sekarang TV Sony ini diberikan nama seri Bravia 3 ya. Kalau sebelum itu seri Bravia saja, kalau sekarang dia masuk ke ada Bravia 3, Bravia 7, dan Bravia 9. Nah, sekarang kita kebetulan akan mereview di seri Bravia 3-nya. Nah, sekedar info, ini merupakan seri middle-nya ya, di atasnya 65X75K, dan ini akan menjadi seri pengganti untuk seri yang sebelumnya di X80L. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat dari segi tampilan kualitas layar, menurut saya sih hampir sama, tidak ada bedanya dengan seri sebelumnya di seri 65X80L. Di sini kita bisa lihat dari segi tampilan full frameless pun dia masih sama, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV Sony ini. Kita bisa lihat dari bagian atasnya sudah full dengan layar. Bagian samping kanannya, samping kirinya pun juga sama full dengan layar. Nah, untuk inch-nya TV Sony ini ready dari ukuran 85, 75, 65, dan 55 inch. Dan untuk fitur-fiturnya di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan teknologi 4K HDR, dilengkapi dengan teknologi Triluminous Color Pro, dan dilengkapi juga dengan 4K X Reality Pro, serta prosesornya juga masih X1. Oke, selain itu TV ini juga sudah menggunakan Bravia Core ya, yang diberikan nama sekarang baru sih namanya juga Sony Picture Core. Nah, di sini yang menarik lagi dari teknologi audio speaker TV Sony ini yang di-upgrade ya. Jadi speakernya itu ada di sebelah kiri dan kanannya masuk ke dalam layar sini. Jadi suara bassnya itu lebih bagus dibandingkan seri sebelumnya yang masih pakai X-Balance speaker biasa yang hanya di bagian tengahnya saja. Jadi sensasi bass dan sinema itu jauh lebih dapat. Nah, itu sih satu poinnya yang paling di-upgrade dari Sony di seri terbarunya ini di tipe Bravia 3. Nah, untuk voice-nya pun TV ini pun juga udah support dengan voice command tanpa remote, jadi sudah hands-free voice ya. Kalian bisa melakukan perintah suara tanpa remote ke TV Sony ini. Fiturnya pun TV ini sudah menggunakan teknologi Google TV, jadi untuk dari segi aplikasi jauh lebih komplit dibandingkan seri Smart maupun Android. Nah, fitur-fitur lainnya, TV ini juga udah support dengan Dolby Atmos Vision. Ini dia udah Hi Google ya, ada hands-free voice, tampilan aplikasinya nanti kita bisa lihat. Nah, ini juga ada fitur-fiturnya. Oke, jadi menurut saya sih tidak terlalu banyak ya updatean di seri 65X. Di seri dibandingkan dengan seri 65X80L. Di seri terbarunya ini tidak ada banyak updatean sekali. Nah, yang beda lagi, di tampilan kakinya dia menggunakan model V seperti ini ya. Nah, sebelum itu kan dia menggunakan model T. Sekarang dia kembali menggunakan model V seperti ini. Oke, dari segi build quality, bagian belakang TV-nya hampir sama dengan seri sebelumnya. Kita bisa lihat, ini dia tampilannya. Tidak ada beda sekali, bahannya dia menggunakan plastik fiber. Ada ventilasi juga di bagian belakang TV-nya agar tidak overheat. Ada mounting bracket juga ya, jadi TV ini bisa kalian tempel di tembok. Oke, dari segi portnya sekarang kita coba lihat ya, kelengkapan port dari TV Sony di seri 65X6S65K ya, K65S30 ini. Sip, langsung saja kita cek. Nah, oke, ini dia untuk tampilan inputnya ya. Yang pertama itu kita bisa lihat ada USB, 2 port ya di bagian atasnya. Ada optikal, ada 4 HDMI, diantaranya ada ARC dan HDMI standar 3, ada untuk LAN dan ada untuk kabel antena.
Untuk listriknya kurang lebih di kisaran 220 watt dan TV Sony ini sudah support dengan siaran TV digital. Jadi kalian tidak perlu menambahkan setup box lagi ke TV Sony ini ya, jadi sudah sangat aman sekali. Nah, di bagian mesinnya pun terdapat ventilasi lagi untuk mengeluarkan udara panasnya agar TV tidak gampang overheat. Nah, oke, itu dia untuk input dan fisik tampilan dari TV-nya. Sekarang kita lanjut review untuk tampilan menu dari TV Sony ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tampilan menu, kita review dari tampilan remote-nya dulu. Di sini dia sama ya, sudah menggunakan tampilan Eco Remote, jadi tampilan remote-nya lebih simpel, tidak terdapat nomor-nomor lagi. Di sini yang pertama kita bisa lihat ada settingan untuk TV, ada untuk settingan, ada input, ada menu, ada kursor naik turun dan enter, ada back, ada home, ada voice juga ya. Jadi perintah voice-nya bisa melalui TV langsung atau bisa langsung menggunakan remote-nya. Oke, dari segi aplikasi di sini lumayan banyak, ada Bravia Core, Netflix, YouTube, Prime Video, Music, dan Crunchyroll. Jadi kurang lebih tampilan remote-nya seperti ini ya, hampir sama dengan seri sebelumnya. Oke, ini remote-nya. Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya. Nah, oke, di sini kita bisa lihat dari segi tampilan menu dia lumayan simpel ya karena sudah menggunakan Google TV dan kebetulan di sini belum dikoneksikan dengan gini ya, apa tuh Gmail-nya. Jadi dari segi tampilan aplikasi masih sangat sederhana. Di sini dia hanya ada aplikasi Netflix, Prime Video, YouTube, dan demo app aplikasi ya. Nah, tapi tampilannya hampir sama sih ketika dia sudah didaftarkan untuk akun Gmail-nya. Nah, untuk inputnya di sini kita bisa lihat, sudah saya jelaskan tadi ya. Pertama itu ada AirPlay, ada USB, mau nyalakan USB, dia bisa di-play langsung di sini. Atau menambahkan fitur input lainnya, kalian tinggal centang ya, dia akan langsung muncul ke bagian depannya. Nah, ini kita bisa lihat, dia akan langsung muncul ke bagian sini. Oke, di sini juga kita bisa cek untuk bagian tampilan settingannya. Nah, untuk settingan kita perlu cek juga di sini. Untuk yang pertama itu ada saluran input ya, untuk men-scan jaringan gini ya, TV digital kalian bisa kalian langsung scan di sini untuk mendapatkan siaran digital. Khususnya kayak kami di Bali sih dapat kurang lebih di 32 channel. Nah, mungkin daerah kalian bisa lebih banyak atau lebih sedikit ya, tergantung daerah lagi. Yang pertama itu untuk tampilan gambar dan suara, yang ketiga itu untuk jaringan internet atau WiFi, akun login, privasi, aplikasi, dan sistem. Di sistem kita perlu cek untuk tentangnya ya. Untuk versi Android-nya di sini kita bisa lihat ternyata sudah menggunakan versi Android terbaru di Android 11. 12 ya, bukan 11, mohon maaf. Ini dia ya, sudah versi Android 12. Nah, oke, Bluetooth pun juga sudah tersedia, jadi kalian bisa koneksikan TV ini langsung ke Bluetooth perangkat Bluetooth kalian. Contohnya mic, speaker, dan masih banyak lagi. Nah, ini saja sih untuk tampilan menunya dari Google TV Sony di seri K65S30. Dan terakhir sekarang kita akan spill kualitas gambar dari TV Sony ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah, oke, jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri K65S30 ini. Kita bisa lihat di sini kita langsung menggunakan video dari Sony dan dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR. Kita dari bagian samping. Kita kembali ke bagian depan. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja sih tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Sony di seri 65 inch terbarunya ini dengan tipe
K65S30 ini. Menurut kalian bagus atau enggak, atau worth it atau enggak, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan saya akan sedikit spill harga dari TV terbaru Sony ini. Jadi untuk spesial di ukuran 65 inch, harga TV ini kurang lebih di kisaran harga Rp13.600.000. Saya ulangi lagi, harganya kurang lebih di kisaran Rp13.600.000. Dan untuk kalian yang ingin membeli TV ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. By the way, alamat toko pun sudah saya cantumkan di bawah ya, jadi kalian bisa langsung klik dan kunjungi Google Maps-nya. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian, jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.